Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 22 April 2026. Renungan kita berjudul 49 hari terombang-ambing. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Seorang remaja asal Sulawesi Utara bernama Aldi Novel Adilang bekerja sebagai penjaga rumpon di laut lepas pada usia 18 tahun. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan berupa gubuk kecil di tengah laut. Tugas Aldi adalah memastikan lampu yang menarik ikan tetap menyala. Setiap minggu kapal induk datang membawa logistik berupa beras, air tawar, minyak untuk generator, dan gas untuk memasak. Pada Juli 2018, nasib buruk menimpa Aldi ketika tali tambat rumpon putus diterpa gelombang dan angin kencang, sehingga rakit kayu berukuran sekitar 2 meter persegi hanyut dan terombang-ambing tanpa mesin dan tanpa dayung di Samudra Pasifik. Persediaan makanan dan air pun hanya cukup untuk 1 minggu. Setelah habis, Aldi terpaksa memancing ikan dengan alat seadanya, lalu membakarnya menggunakan kayu rumpon sebagai bahan bakar setelah tabung gas habis. Masalah terbesar adalah air minum. Aldi menada air hujan saat badai datang, dan ketika langit cerah berhari-hari, ia merendam kaosnya ke laut lalu memerasnya agar mendapat sedikit tetesan air untuk mengurangi rasa haus. Bahaya datang silih berganti menerpa Aldi. Ombak besar menghantam gubuk kayu yang rapuh. Hiu sempat berputar di sekeliling rakit. Panas siang hari dan dingin malam hari membuat tubuh Aldi lemah. Lebih dari 10 kapal besar terlihat di kejauhan. Namun tidak ada yang berhenti meski Aldi melambaikan tangan dan mencoba memberi sinyal. Dalam kesepian, Aldi sempat ingin menyerah, tetapi ia mengingat pesan orang tuanya untuk berdoa dan bertahan. Alkitab kecil yang dibawanya menjadi satu-satunya sumber kekuatan di tengah lautan. Ia hanya bisa berdoa dan membaca Alkitab sambil menunggu pertolongan dari kapal yang lewat. Setelah terombang-ambing selama 49 hari, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2018, kapal kargo berbendera Panama MV Arpeggio menemukan rumpon Aldi di dekat Guam, sekitar 1.900 km dari titik awal hanyut. Karena kapal tidak bisa mendekat, Aldi harus melompat ke laut untuk meraih tali yang dilemparkan awak kapal. Ia akhirnya diselamatkan lalu dibawa ke Jepang untuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan ke keluarganya di Sulawesi Utara. Sungguh luar biasa pengalaman Aldi. Nyawanya sudah dekat dengan maut, tetapi ia selalu mengandalkan Tuhan lewat doa dan pembacaan Alkitab, dan ia pun selamat. Ketika kita mengalami bahaya dan ketidakpastian dalam hidup, disitulah kita memerlukan pertolongan Tuhan dengan berdoa dan membaca firman. Pemazmur berkata ada orang-orang di kapal yang ingin menjelajah lautan luas, dan ketika ombak besar datang, mereka terhuyung-huyung. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Dia menolong mereka dan membawa mereka sampai ke pelabuhan tujuan. Doa
Iman dan perenungan firman Tuhan adalah senjata ampuh untuk menaklukkan badai kehidupan yang menerpa kita. Kata-kata bijak. Badai akan selalu ada selama kita hidup, tetapi doa dan iman akan meneduhkannya. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, dalam menghadapi badai kehidupan, ajar aku untuk terus berdoa dan membaca firman-Mu karena itulah kekuatanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.